eh, jQuery chaining. jQuery chaining adalah kamu bisa melakukan action atau metode dalam satu kali atau dalam satu baris ya. Contohnya di sini misalkan ID P1 mengganti CSS, juga slide up dan slide down ini dilakukan dalam satu baris. Kita contohkan misalkan ini kita ganti dulu ya. Show, lalu kita akan melakukan modifikasi pada CSS color green. Nah, misalkan seperti ini. Atau di sini kita lakukan CSS dulu, color value-nya red, lalu lakukan hit ya. Ini namanya method chaining. Jadi kita bisa melakukan sesuatu atau action pada satu kali panggil seperti ini. Kita contohkan show. Nah, lalu ketika di hit merah dulu, baru dia akan lalu menghidden. Get, untuk get di sini get content ini adalah juga salah satu part penting pada jQuery untuk memanipulasi DOM ya. Get content ini adalah mengambil dari konten HTML yang kita pilih. Misalkan tadi kita punya belajar satu. Nah, kalau pingin kita ambil ya, pingin kita ambil teksnya ini, kita bisa menggunakan get content tadi. Contoh scriptnya ada, bisa menggunakan teks. Di sini returnnya adalah text content of selected element. Sedangkan HTML juga content of selected element including HTML markup. Jadi kalau HTML ini menginkludkan HTML markup-nya, kalau ini hanya teksnya saja. Oke, kita coba. Kita coba ke alert ya. Belajar ini kan ID. Tambahkan pagar dolar belajar text. Nah, ini akan dibungkus ke alert ya. Nah, seperti ini. Ketika di show harusnya muncul alert ya. Kita coba refresh di browser show. Kenapa tidak muncul alert? Apakah ada error? Kita coba ke konsol dulu ya, console.log. Nah, di sini muncul ya. Kenapa aku gak muncul di alert? Nah, ini muncul. Mungkin salah tik tadi ya. Nah, itu kalau kita ingin mengambil teksnya saja. Tapi kalau berikut markupnya, kita bisa menggunakan tes. Nah, di sini yang kedua, div yang kedua, lalu HTML ya.
Nah, coba kita ke konsol. Sama aja ya. Jadi memang agak perbedaannya agak sedikit ini ya. Kita coba tes di sini. Show text. btn.click disabled. Oh iya, maksudnya di sini HTML, ketika di sini ada elemen HTML lain, misalkan di sini B. Nah, itu maksudnya ya. Sorry, tadi keliru. Nah, di sini misalkan tes 1. Kalau dari contoh di sini, ini harusnya ketika di hidden, nah di sini B-nya juga ikut. Itu kalau HTML. Jadi teks dan juga elemen HTML yang ada di dalam elemen yang kita select, nah itu akan ditampilkan semua. Sedangkan yang tadi yang hanya teks, metode teks itu hanya teksnya saja, jadi tidak include elemen HTML. Kalau mau lebih jelas, misalkan di sini saya tambahkan P tes. Nah, terus di sini saya tambahkan P juga AAA. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kalau yang pertama itu hanya teksnya saja. Sedangkan yang kedua, nah di sini juga P-nya juga ikut masuk gitu ya. Elemen P-nya juga ikut masuk, elemen B-nya juga ikut masuk gitu ya. Oh ya, tadi untuk file itu adalah atribut. Biasanya digunakan untuk form ya. Biasanya digunakan untuk form. Kita contohkan misalkan di sini saya punya inputan name sama dengan username, terus value-nya kan kosong pasti awal. Jadi kalau ketika dia show misalkan saya tambahkan di sini ID-nya username, nanti kita pakai pagar username dot file. Nah, kalau mau ngeget cukup file kosong, kalau mau set nanti menggunakan diisi ya, diisi yang kosong ini diisi. Misalkan kita seperti ini, kita kasih seperti ini, lalu kita bungkus menggunakan alet juga. Misalkan kita coba di browser aja, kita isi dulu show. Nah di sini yang kita ketik juga masuk ya. Jadi itu untuk mengambil value dari sebuah inputan. Terus gimana kalau kita ingin ngisi? Nah itu kita menggunakan metode set ya nanti ya di sini ya. Terus atribut ini juga sama ya, kayak file, kita akan mengambil atribut dari elemen HTML. Saya contohkan, saya punya link misalkan href www.google.com Google. Nah, misalkan seperti ini ya. Ketika kita ketik show misalkan, nah
ID-nya kita kasih URL misalkan, lalu di sini pagar URL dot atribut href, kita sebutkan nama atributnya, lalu kita show, kita refresh dulu, show. Nah, ini untuk yang div tadi, lalu ini untuk yang inputan, yang ketiga adalah untuk yang hrefnya link ini. Selanjutnya untuk set, selain kita bisa mengambil, kita juga bisa ngeset konten atau value dari elemen yang kita pilih. Misalkan yang tes ini ketika kita hit pengen diganti menjadi, atau ini kita langsung di sini aja, teksnya pengen kita ganti B aja, sedangkan yang filenya username kita ganti menjadi user. Untuk hrefnya atribut itu kita sebutkan nama atributnya, lalu parameter kedua di sini adalah isi dari value-nya. Berarti ini atributnya, koma, isinya apa, nanti mau diganti apa, misalkan www.saintech.com misalkan. Kita coba lagi, show all, oke. Nah, yang tadi diganti B aja, terus di sini value-nya yang awalnya kosong auto terisi, sedangkan di sini atributnya kita bisa inspect sudah menjadi www.saintech.com. Jadi untuk ngeset untuk ngambil datanya kosongkan saja, tapi untuk ngeset kita isi aja dengan diapit tanda petik. Untuk atribut sebutkan dulu atributnya. Kalau untuk mengambil cukup atribut, nama atributnya saja, tapi kalau ingin mengeset atributnya, isi dari atributnya kita tambahkan di setelahnya koma. Untuk menambah elemen baru di sini kita bisa menggunakan append, prepend, after atau before ya. Kita coba buat file baru lagi ya. Misalkan belajar jQuery 2.html. Misalkan saya punya UL li a, lalu di sini home. Nah, misalkan saya ingin menambahkan UL baru, kita bisa begini, script, jangan lupa menggunakan dokumen.ready atau langsung kita ketik function kosong seperti ini, lalu kita sebutkan, karena di sini tidak ada ID-nya berarti langsung elemen ya, ul dot append, apa yang mau ditambahkan, berarti li a sama dengan, oke, kita enter aja ya, li
a href sama dengan hrefnya pakai pagar, terus profil, teksnya profil /a /li. Jadi saya ingin menambahkan li baru ketika diklik. Apa yang diklik nanti? Nah, yang diklik adalah button. Misalkan saya punya button di bawahnya dengan ID sama dengan add menu, tambah menu. Nah, di sini tambah menu atau add menu ya, ketika diklik apa yang akan dilakukan? Nah, yang di bawah ini kita kopikan aja ke atas. Kita coba refresh. Ada masalah ya, coba kita dijalankan di browser. Sorry, bukan ini ya, tapi file baru belajar jQuery 2. Dollar is not defined, katanya ada error di sini dollar. Oh sorry, di sini jQuery-nya belum kita panggil ya, makanya tidak berfungsi. Oke, kita kopikan dulu. Kalau kita refresh lagi, kita tambahkan menu. Nah, seperti itu. Itu menambahkan elemen baru menggunakan append. Kalau prepend ya berarti sebaliknya, kita menambahkan di atasnya. Kita contohkan misalkan ganti prepend ya. Pre kan berarti sebelumnya. Nah, berarti sebelumnya home. Seperti itu ya. Untuk meremove elemen ya sama saja seperti yang di vanilla atau JavaScript murni, yaitu menggunakan remove ya. Untuk mengosongkan menggunakan empty. Ini teman-teman bisa dicoba sendiri. Terus selanjutnya adalah CSS class. Nah, biasanya kan di HTML itu ada CSS. Nah, CSS itu biasanya dalam bentuk kelas rata-rata ya. Jarang orang menggunakan ID sebagai selektornya CSS, kecuali kebutuhan tertentu. Rata-rata menggunakan kelas. Nah, misalkan nih, saya pada li ini saya punya style nih. Harusnya kalau di sini ditambahkan kelas ya, saya contohkan misalkan style no bullet. Nah, artinya tidak ada kosong di sini, berarti list style tipe non. Nah, harusnya kalau saya tambahkan di sini kelas no bullet, nah harusnya kan hilang. Terus saya tambahkan lagi no underscore. Nah, text decoration none. Nah, harusnya seperti ini ya. Nah, kalau ditambahkan di sini no underscore, maka akan tidak ada underscore-nya harusnya. Oh sorry, ini kok no underscore itu text underline. Oh sorry, benar ya tadi ya, non. Tapi yang ditambahkan bukan di sini, tapi melainkan di A-nya. Kelas sama dengan no underscore. Nah, seperti ini ya. Ref di sini. Nah, harusnya seperti ini ya. Cuman ini kita akan tambahkan menggunakan JavaScript-nya jQuery nih, dengan metode add class dan remove class.
kita buat satu buah button baru ya, misalkan style menu ya, di sini style menu. Oke, kita copy aja atau kita buat aja ya, karena di sini ID style menu dot click function li dot add class sama dengan nama kelasnya apa nih yang mau ditambahkan tadi, no bullet. Sedangkan untuk A nya kita tambahkan no underscore. Kita coba refresh. Nah seperti itu ya, jadi kita bisa menambahkan kelas yang sudah ada style CSS nya, atau kita bisa ngeset CSS secara individual nih menggunakan metode CSS nih. Nah CSS ini dalam kurung isinya adalah properti name nya, misalkan contohnya di sini background color, lalu koma kedua adalah value dari propertinya, misalkan yellow. Nah kita coba ya, misalkan untuk A nya kita menggunakan CSS karena belum kita set ininya ya kelasnya, misalkan CSS background atau font family Tahoma. Nah terus color yellow, terus font weight bold, misalkan begini ya. Ketika diklik, nah seperti ini, biar jelas di sini saya ganti green aja. Nah gitu ya. Sangat gampang sekali ya. Ini untuk dimensi ya, untuk dimensi dari elemen yang kita pilih ya. Ini teman-teman bisa coba aja ya. Ini di bawah juga banyak ya. Untuk referensi teman-teman untuk selektor, nah ini referensi dari selektor ya. Visible ini sebenarnya banyak ya, sama kayak CSS sih modelnya ya, banyak jenis selektornya. Jadi dot class, dot class, jadi elemen yang dipilih bisa dua-duanya ketika nanti actionnya sama gitu ya. Parent child ini kalau teman-teman paham ketika di CSS insyaallah sama saja ya. Selanjutnya kayak event tadi kan on mouse over, tadi kan cuma mouse over sama klik ya. Sebenarnya eventnya banyak, fokus, ketika live, mouse off, resize, onload dan macam-macam. Ini teman-teman tinggal diklik aja. Ini sudah ada contohnya. Terus untuk efek, nah ini ada tadi kan ada hide dan show, ada fade in. Nah ini teman-teman tinggal coba sendiri. Caranya juga sama, hanya beda metode saja. Kalau untuk melihat sintak metodenya tinggal diklik aja, misalkan slide down seperti apa. Nah nanti tinggal di bawah. Nah di sini ada speed, easing dan callback. Untuk Ajax ini keperluan ketika teman-teman bekerja dengan API. Ini bisa dipelajari ketika teman-teman sudah mulai menguasai semua tentang dasar-dasar dari jQuery. Kita bisa belajar ini nantinya ya.
sebelum saya akhiri, tadi pada pernyataan jQuery tadi bahwa jQuery itu akan membuat sesimpel mungkin daripada JavaScript ya penggunaannya. Kita contohkan, kita buat file baru ya. Di sini belajar atau jQuery vs java js.html. Kita akan kopikan URL dari jQuery-nya, CDN-nya. Lalu kita akan buat script di sini untuk menampung jQuery-nya. Pertama di sini kita akan buat untuk elemen dengan jQuery. Yang kedua di sini elemen dengan vanilla JS. Oke. Kita akan menambahkan atau kita akan menghidden elemen menggunakan jQuery dan JavaScript ya sebagai contoh kasusnya. Pertama di sini saya punya elemen P dengan ID sama dengan elemen 1 test elemen with jQuery. Kita copy di sini elemen 2 with vanilla JS. Oke. Lalu di sini ada sebuah button dengan ID B1. Anggaplah di sini button 1. Lalu kita copy. Di sini button 2. Lalu kita akan buat JavaScript-nya. Pertama menggunakan jQuery function. Lalu panggil buttonnya terlebih dahulu dengan ID B1. Eventnya diklik function. Apa yang akan dilakukan adalah menghidden P dengan ID elemen 1.hid. Sedangkan JavaScript vanillanya kita menggunakan elemen 2, yaitu kita buat variabel dulu elemen 2 sama dengan document.get element by ID elemen 2. Lalu let B2 sama dengan document.get element by ID B2. Baru kita akan melakukan hidden. B2.add event listener. Ketika diklik function, apa yang akan dilakukan untuk menghidden berarti elemen dot style dot visibility sama dengan apa ya, property visibility ini ada property visibility hidden ya, hidden. Nah,
Sebenarnya di sini baris 21 ini hanya sekali disebutkan ya ketika menggunakan jQuery. Sebenarnya skripnya hanya 3 baris di sini ya. Di sini juga dikosongkan juga sama aja sih. Di sini ini dinonaktifkan sama aja. Cuma alangkah baiknya kita menggunakan ini untuk mengatasi tadi dokumen, memastikan dokumen itu sudah terload sepenuhnya. Kita coba jalankan. Nah, button 1, button 2 gunanya sama, tapi lihat skripnya di sini untuk melakukan itu di sini butuh 1 2 3 4 5 baris, sedangkan di sini hanya butuh 3 baris ya. Ya, itu adalah perbedaan jQuery dan JavaScript vanilla atau JavaScript murni. Sekian dulu materi tentang jQuery, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang masih membingungkan silakan bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.